Okay, I can start now. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sulaiman Abdul Kudus from the Department of Electrical Engineering, Nusa Putra University. And today I want to present to you the lesson plan, build your own robot arm for students. So without further ado, I will go to the next slide, which is the reward application. What can we do with robot in this world we are? What are the benefits of robot for us? So next, the reward application. So which is the industrial robot? Robots that work in a manufacturing setting are known as industrial robots. Industrial robots perform tasks such as sorting, welding, painting, product assembly, packaging, labeling, and quality inspection. So we are going to visit the IE's robot website and check out some of the videos of a known robot, the Unimate, the first industrial robot ever built. So we check the website now. This is Movie Time. Leslie Mitchell reporting. A robot for industry. And this is it, Unimate, a machine that can reach out to 7 feet and perform a multitude of tasks in factory or laboratory as skillfully as a man, but without getting tired. It's controlled by a built-in memory system. You just lead it once through the required motions, and it can then repeat them 24 hours a day, week after week. So, before we go, the Unimate robot, it can position objects to within 50 thousandths of an inch. This robot actually will perform tasks in manufacturing facilities that are difficult and dangerous for women workers. It's possible for Completely us unaffected as by heat, cold, human fumes, or dust, not be able it to could do take some over a tasks lot of unpleasant in jobs. the industry. It can operate unattended But for 500 robot, hours. it is much different. Originally because developed in the robot States, it's now has being made in Britain, the and this was ability its public debut. to do Have one with me. those tasks that seems difficult for us to do. And this unit robot was developed by an American The largest inventor helicopter in the world. whose name is George Devol, who is an American inventor and the founder of the Unimate robot. So we are going to visit the IE's robot website and check out the videos of the Unimate, the first industrial robot ever built. So this is the Titan, the strongest robot arm in the world. The Titan, this is one of the world's strongest robots. This Titan, before it was able to lift heavy loads to the capacity of 1,000 kilogram or 2,200 pounds, which means with this robot arm, it can lift any
material that is below 1000 kilogram. So that shows how strong this robot arm is, which is made by the Titan, which is the which is the strongest robot arm in the world right now. So we go to the next slide. The design challenge. Okay, here I'm gonna talk about what we can as a student, how we can work together. If you are a team of engineers all working together using the engineering design process to design a robot arm that meets the challenges, criteria, and the constraints. So, the criteria and the constraints. So, the criteria, you have to have an arm length minimum of 18, pick up an empty styrofoam cup 18 away, and also lift the cup to a height of at least 6. And the constraints, use only the material provided, and also design a solution in the time provided. So the materials required for each team, excuse me, or the cardboard strips, and also the cup for testing. So you may also want to use multiple cups, the plastic one, the styrofoam or paper, or just use any type of cup that seems comfortable to you. And also, if you have any of these, which are optional, the binder clips, paper clips, brass fasteners, rubber bands, clothespins, popsicle sticks, wire, fishing line, string, tape, paper, and short pencils. So we are going to talk more about it now. Okay, the vocabularies. What are engineers? Engineers are inventors and problem solvers of the world. Me as an engineering student, you as an engineering student, we can all call ourselves engineer because we want to one day become an inventor, and we are also problem solvers, which means one day we will become an engineer. So the second vocabulary, engineering habits of mind, EHM, which are the 6 unique ways that engineering think. We are going to discuss that forward in this meeting. And also engineering design process, which is the process engineers use to solve problems. The criteria, these are conditions design must satisfy, like its overall size, etc. Because without the criteria, any practical you perform won't be successful. So we have to follow the criteria. If you miss just one single criteria, all your process will go in vain. So the constraints, which is the limitations with the material, time, size of team, etc. You have to take note of that too. And the prototype, a working model of the solution to be tested. After you perform or after you connect all materials, you have to like test what you've done. So which is the prototype.
So we go to the next page. Which is the iteration. The iteration, it's all about test and redesign. It's one iteration. When you repeat them, it's what is called multiple iteration. So whenever you perform like a practical, or whenever you have to perform an experiment, there has to be iteration, because you have to continue testing. Then when you feel like, oh, this experiment is successful, then you can stop your iteration. But you can't just connect all what you want to connect and then just say this is a solution. No, you just have to like test what you've done, repeat them, which is called multiple iterations. Then when you check your practical and then you see that, yeah, there's no problem, then you are good to go. Also, the industrial robots which perform tasks such as sorting, welding, painting, product assembly, packaging, labeling, and quality inspection. And also the Unimate, which is the first industrial robot ever built, and also the Titan, which was discussed before, which is the strongest robot arm in the world, with a payload of over 1,000 kilogram, which is 2,200 pounds. So the next slide, we are going to talk about the engineering design process. So we are going to learn about the engineering design process, which is the EDP. The next slide. The process engineers use to solve problems. I think there should be a video here. It's loading. We're gonna watch the video. The engineering design process is a tool that engineers use to guide their development of products and processes to make our dreams reality. Going through its steps helps engineers to empathize with the people who will use their finished products, learn from failure, and be creative problem solvers. The engineering design process is iterative, meaning that engineers usually cycle through the process multiple times to get the best possible solution. The more times an engineering team iterates through the design cycle, the better the final solution will be. The design process starts with empathy. Engineers need to clearly define the problem they're challenged to solve and the constraints they must work within. This often means communicating with clients or the group of people the solution is being designed for. Engineers also conduct background research on the problem, including finding experts who can give insight into technologies that might be adaptable to meet their needs. After clearly defining the constraints, engineers open their minds by brainstorming. The goal in brainstorming is to come up with many creative solutions, not necessarily realistic ones. Only after coming up with many ideas do engineers focus on a promising solution and begin to plan the final product. Engineers then build, test, and evaluate multiple prototypes. With each prototype, engineers learn from their failures and return to the earlier steps in the design process to ask how the product or process can be improved. Engineers help shape the future by using design thinking to solve tough problems. I can't wait to see how you use the engineering design process to make a world of difference. That was the engineering design process by some of the engineers. So we go to the next page, and then we're going to discuss about the engineering design process that you can use. So you can divide into teams of 2 or up to 4 maximum. Review the challenge and criteria and constraints. You can also brainstorm possible solution. You can also sketch why you brainstorm. Choose best a prototype. Then test, redesign until the solution is optimized. Reflect as a team and debrief
as a class. So you can check the image at the right hand side, identify the problem, research problem. 3, develop possible solution. When you identify the problem, the next step you have to do is to research the problem. You can check Google. And also the third step, develop possible solution. The first step, select best possible solution. The fifth, and design. So we go to the next slide, which is the productive failure. So the engineering design process involves productive failure, test, fail, redesign. As an engineer, you will always encounter failure. So when you fail once, doesn't mean you have to give up. So you test, fail, redesign. You test, fail, redesign. So it's one of the qualities of an engineer. And also iterate again and again until you have the best possible solution. And also it is important to document iterations to keep track of each redesign. Use the engineering notebook to sketch ideas, document iterations, and any measurement or calculations. It is also important to showcase the fact that there can be multiple solutions to the same problem. So there is no one right solution. And also, what you have to consider, which is before, in the next slide, what you have to consider before you get started brainstorming. You have to consider this following. How can you control the movement of the arm from a distance? How can you control that? And also, how might you use the fishing line? And also, consider the strength of the grip on the different types of cup. And last but not the least, look at the trash grabber as one possible example. These are what you might consider before you get started with the brainstorming. You just have to consider these following points. And next, we are going to go to the engineering fields. What is engineering? So we'll watch a video and learn about engineering and how engineering are creative problem solvers and innovators who work to make this world a better place, which is in the next slide. We are going to watch the video. You find things made by engineers everywhere. If you look around, everything you see, your car, your toaster, your shoes, your house, the building you go to school in, there was a civil engineer involved in that. The computers that we play on, there was a mechanical engineer, an electrical engineer. paint, you name it, anything. Toilet paper, shampoo, food products. Engineering is all around you. Engineers are everywhere. I think it would take somebody with a really powerful growth mindset to accomplish things like this. Because, you can't just think about it. You have to actually think about it, because those things are really hard to think about. You would need to have problem-solving skills. It's just a matter of having a little curiosity and the drive to do something to help the world. I think sometimes we can be stereotyped as you have to be nerdy or you have to be
a boy or you have to look a certain way, and I don't think that's true. I think anyone can be an engineer. A good engineer is able to come up with creative solutions to problems. They communicate with a lot of people of different fields and just working in teams. You have to have the thirst for knowledge. You have to always want to learn. Anything science related, so biology, chemistry, calculus, physics. You absolutely do not have to be a math whiz to study engineering. I think you have to be able to understand basic concepts of it, but I don't think you have to be some genius to be an engineer. Engineers will always be in demand. That's one of the reasons why I chose engineering, because you will always need engineers to help you solve the next generation's problems. Engineering gives you so many opportunities. There's so many different disciplines you can get into. I can't think of another profession that has the flexibility that engineers have and the type of work that they can do on a day-to-day basis and on a career-long basis, different areas that you can get involved with. It's incredible to think about what we can do as engineers to impact the world. Yeah, please, can you hear me? Sorry, I lost the connection. So we're going to continue. The related engineering fields. As the video we just watched, there are many different types of engineering fields that involve designing robot arms. So here are just some examples. You have the mechanical engineering, manufacturing engineering, industrial engineering, and also electrical engineering. So with this field, you can create or design your own robot arms. So why don't you check the next slide, which is the engineering habit of mind, the EHM. So this EHM is all about how engineers think every day. So this is the core of the engineering mind, which is about making things that work and making them work better. So what is involved in this EHM, which is one, we have the system thinking. So this is all about seeing how the whole system and part how they connect. And also this system thinking for an engineering student, it like means understanding how different parts of the system connect and interact, and it also involves looking at the whole picture, which means finding solutions that take into account the entire system complexity and so on. So we have the problem finding, which is identifying and defining the problem.
We also have visualizing, which is manipulating materials, and sketching, mental rehearsal of practical design solution. For the visualizing, this means like creating diagrams or models to understand this concept, plan projects, and solve this problem. It also involves imagining how things work or look to better grasp ideas and find effective solutions. So the next slide. Which is improving. As an engineering student, you have to have this mind, improving. You have to keep trying to make things better by experimenting, designing, sketching, and prototyping. You just have to improve yourself. You don't have like to just be at the same level. You don't have to be stagnant. You have to keep trying to make new things, trying to experimenting, designing, and sketching and prototyping. Also, you have to be creative problem solving, which means generating ideas and solution with others with many iterations. Remember, iterations means when you repeat a process. So you have to like, because you have to have always ideas. Just bring out new ideas in you and solutions. And also adapting, which means testing, analyzing, reflecting, and also rethinking. So the next slide. The greatest engineering achievement of the 20th century. So, as I said earlier, engineering is wherever you go. In this 20th century, wherever you go, you see engineering. When you sleep, you see engineering. When you work, you see engineering. Anything you do nowadays, all is engineering. So, one of the achievements of engineering in this 20th century, we have the electrification, which is use of electricity. Now, with electricity, we can do many things. We can use our light bulbs. We can connect our laptops. We have so many things to do with electricity nowadays. Without electricity for just a day, we couldn't afford to miss that. And also, the second automobile. This engineering automobile has made transportation easy for us. The production, the manufacturing of cars, motorbike, and so on and so forth, trains, and so on and so forth. Those are automobile, which engineering has made for us. And also, we have the airplane. The airplane is one of engineering greatest achievements. With airplane, you can go to places where you can't go with automobile, which is what engineering has made possible. And also, another achievement is the water supply and distribution. With engineering nowadays, you can get water from the corridor of your room. You don't have to bother yourself finding water. Engineering has made that easy for us. And also electronics, engineering has also made that easy for us. And also radio and television. This is also all about engineering. Without engineering, you won't have anything like radio or television. Engineering is the one that made it for us. So when you are an engineering student, you have to be proud of being an engineering student, because without engineering, there can't be anything. I'm sorry, this because engineering is what made us right now. So also we have the agricultural mechanization, which engineer has made possible agriculture for us now. But nowadays, engineering has made it easy for us
So engineering has made it easy for us. And also, we have the air conditioning and refrigerator. We don't feel hot now when you're in your room. This is also engineering. Refrigerator, you can keep your food that can last for like many months, which is the power of engineering. And also highways, like train, that's engineering. Spacecraft, that's engineering. Internet, we're also using internet currently for this Zoom meeting, which is engineering. Imaging are used in hospital, like the MRI, how will I call it? So many things which engineering has made possible for us. And also household appliances, like the washing machine, the iron to iron your clothes, which is engineering. So engineering has made so many things easier for us. Also the health technologies, which is also engineering. You can go to many hospitals now and find some high tech appliances which they use in the hospital, which is part of engineering. And also the petroleum and petrochemical technologies, which is also engineering. We have the laser and fiber optics, which also comes from the engineering. And also we have the nuclear technologies, which is engineering, and also the high performance material, which is engineering. So you can just check these achievements of engineering nowadays. So we have to be proud to be an engineer. Like you have the best career in the world. So you are open to many opportunities as an engineer. So you have the best career. So you have to like be proud. Yeah, I'm an engineer. This is what engineer can do. Without engineer, you can't have that. With engineer, you can have this. So this all about engineering. Wherever you go, you find engineer. So we go to the next slide. And also in the next slide, we are going to talk about how do you know any engineers? That's the question I'm asking. How many engineers do you know? Your teammates, your class, and if you know them, what do they do? What engineering degrees do they have? What items in your classroom and your school did engineers help design? And also, you can also check out the NAA Grand Challenges for engineers to help you learn more about how engineers make the world a better place. You can check them at the NAA Grand Challenge for engineering. So the next slide, which is the reflect and debrief. So I'm going to ask in the reflection, which material was most critical to you to your robot arm design, which is the next slide. So which material was most critical to your robot arm design? So after you make this design, after you perform this robot arm design that I like explained before, using the cups and the arm strength. So we are going to like ask yourself, which is reflection, which material was most critical to your robot arm design, and also how did working as a team help in the design process? Because as an engineer, you always have to work as a team. You can't be alone. No. As an engineer, you have to have a team. You have to have people, your colleagues helping you. And also, what did you learn from the designs developed by other teams? And how can you redesign it next time to make it even better? That's all about reflection. I made this. How can I make it more better? As an example of reflection is the car we are using in 2014. We have Toyota of 2001, 2002. So they are made by reflection. Oh, 2002, let's make another one, 2003. So as an engineer, you have to reflect yourself, how can I make this even look much better? So that's reflection. So I think for more engineering lessons plan and resources like games, engineering careers,
and STEM opportunities, you can visit IE's tryengineering.org, which is powered by the IE Try Engineering. And last but not the least, you can try this robot arm with your friends, your colleagues, and also try to understand what was just been discussed, reflect what we talked about today. We talked about the robot, the Unimate. We also talked about the Titan, which is the strongest robot arm in the world. We also talked about how you can have your team, how you can have design, you can use the COP, the criteria and the constant. We talked about that. And we also talked about the vocabularies, the engineers who are engineering, what are the engineering habit of mind, the engineering process. We also talked about the iteration, which is the test and redesign. You have to always have iteration as an engineer. You have to like repeat, test and repeat your processes. And also, we also talk about the productive failure. You have to test, fail, and redesign. Just take note of that as an engineer. Test, fail, redesign. Not test, fail, give up. Test, fail, redesign. That's the motto of an engineer. You have to always continue and make things look much better in the future. And also, we talked about the related engineering fields to robots, the mechanical engineering, manufacturing engineering, industrial engineering, and electrical engineering. And we also talked about the engineering habit of mind, which is how engineering thinks every day. We talked about that today. And which are the improving, you have to improve yourself, creative problem solving, you have to have many ideas as an engineer, adapting, you have to be adaptive as an engineer, testing, analyzing, reflecting, and rethinking. Those are the quality of an engineering. And also, I think that's all for today. So I hope you enjoyed this lecture. And once again, my name is Sulaiman Abdul Kudus from the Department of Electrical Engineering from Nusaputra University. Thank you so much for your attention. Yeah, I can hear you. I can hear you. Yeah.
Oke. Robot yang bekerja di lingkungan manufaktur itu dikenal dengan robot industri. Nah, robot industri sendiri itu digunakan untuk melakukan berbagai tugas, contohnya seperti menyortir, lalu mengelas, welding, lalu mengecat, painting, lalu merakit produk atau produk assembly, lalu melakukan packaging, ya, pengemasan, lalu memberi label, labeling, dan inspeksi kualitas atau quality inspection. Nah, misalnya di lini produksi mobil, robot industri dapat mengelas bagian-bagian mobil dengan presisi yang sangat tinggi dan konsisten yang biasanya sulit dicapai oleh manusia. Nah, mereka juga dapat mengecat mobil dengan lapisan yang merata. Nah, tanpa ada cacat atau flawless, ya. Nah, untuk melihat bagaimana robot industri pertama kali diciptakan dan digunakan, nah, kita bisa melihat video Unimed, ya, di situs web IEEE Robots. Nah, Unimed ini adalah robot industri pertama yang pernah dibangun dan merupakan pionir dalam revolusi industri robotik. Nah, robot ini menunjukkan bagaimana teknologi itu dapat mengubah proses manufaktur menjadi lebih efisien dan produktif. Nah, di sini kita mengunjungi situs web IEEE Robots, ya. Dan kita mungkin bisa menonton ada video yang tersedia di sini. Nah, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sejarah dan perkembangan robot industri. This is Movie Turn. Leslie Mitchell reporting. A robot for industry. And this is it, Unimate, a machine that can reach out to 7 feet and perform a multitude of tasks in factory or laboratory as skillfully as a man but without getting tired. It's controlled by a built-in memory system. You just lead it once through the required motions and it can then repeat them 24 hours a day, week after week. It can position objects to within 50,000ths of an inch. Completely unaffected by heat, cold, fumes, or dust, it could take over a lot of unpleasant jobs. It can operate unattended for 500 hours. Originally developed in the States, it's now being made in Britain, and this was its public debut. Have one with me. The largest helicopter in the world. Nah, selanjutnya itu ada robot Titans. Nah, robot Titans ini adalah dengan robot terkuat di dunia. Robot ini mampu melakukan tugas-tugas berat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau mesin lainnya dengan kekuatan dan presisi yang luar biasa. Nah, Titan sering digunakan dalam industri yang memerlukan penanganan material berat atau tugas yang membutuhkan kekuatan besar. Contohnya seperti mengangkat komponen berat di pabrik, memindahkan mesin-mesin besar, atau bahkan dalam konstruksi pun. Ya. Untuk melihat Titan beraksi, kita bisa buka situs web IEEE Robots dan kita bisa tonton beberapa video yang ada di dalamnya, di mana video tersebut menunjukkan kekuatan dan kemampuan luar biasa dari lengan robot ini. Nah, di sini kita akan
melihat bagaimana Titan dapat menangani tugas-tugas berat dengan mudah dan efisien, sekaligus memberikan gambaran tentang potensi aplikasi teknologi robot yang canggih dalam berbagai industri. Orange Intelligenz. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang membangun lengan robot sendiri. Jadi ada beberapa tantangan desain yang harus dihadapi. Nah, tantangan ini mencakup beberapa aspek utama yang ada di sana. Yang pertama adalah struktur dari mekanisnya. Nah, di mana kita perlu merancang kerangka dan komponen mekanis lengan robot yang kuat dan stabil. Nah, ini termasuk memilih bahan yang tepat dan memastikan bahwa semua bagian itu dapat bergerak dengan lancar dan tanpa gesekan berlebihan. Lalu yang kedua adalah aktuator dan motor. Nah, dalam memilih motor dan aktuator yang sesuai untuk menggerakkan lengan robot sangat penting. Nah, jadi kita harus memastikan motor cukup kuat untuk melakukan tugas yang diinginkan. Tetapi kita juga harus menghitung presisinya yang cukup untuk mengontrol gerakan dengan akurat. Nah, di dalam sistem kontrol itu juga termasuk perhitungan, ya, sebagai tantangan dan merupakan aspek utamanya juga, di mana merancang sistem kontrol yang dapat mengatur gerakan lengan robot sesuai dengan perintah yang diberikan. Ini mencakup penggunaan microcontroller atau komputernya, serta pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan motor dan sensor. Nah, lalu ada sensor dan umpan balik. Nah, mengintegrasikan sensor yang dapat memberikan umpan balik tentang presisi, kecepatan, dan kekuatan lengan robot. Nah, berarti sensor ini sangat penting untuk memastikan bahwa lengan robot dapat melakukan tugasnya dengan presisi yang tinggi. Nah, lalu ada sumber energi. Nah, dengan kita memastikan dengan robot memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi dalam waktu yang cukup lama, nah ini bisa berupa baterai atau sumber daya listrik lainnya yang efisien dan andal. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan, di mana menjamin bahwa desain lengan robot yang aman untuk digunakan. Nah, artinya digunakan baik bagi manusia yang bekerja di sekitarnya maupun bagi sistemnya itu sendiri.
Nah, dengan menghadapi dan menyelesaikan tantangan-tantangan ini, kita tidak hanya belajar tentang teknis pembuatan lengan robot, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi. Nah, sekarang kita lihat sebuah tantangan desain yang menarik. Nah, Bapak Ibu dan peserta lainnya itu adalah bagian dari tim insinyur yang bekerja bersama. Nah, dan Bapak Ibu peserta yang lainnya menggunakan proses desain rekayasa untuk merancang sebuah lengan robot yang memenuhi kriteria dan batasan tantangan ini. Nah, ada proses desain rekayasa di sini. Pertama, identifikasi masalah. Jadi kita harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari lengan robot yang akan kita buat. Apa tugas utama yang harus dilakukan? Apa batasan yang kita miliki? Nah, lalu yang kedua adalah penelitian dan kumpulan informasi. Kita perlu mengumpulkan informasi tentang teknologi yang tersedia, bahan yang bisa digunakan, dan contoh-contoh desain yang sudah ada. Nah, dengan mengunjungi situs web IEEE Robots dan melihat video Unimate serta video Titan tadi, itu bisa menjadi bagian dari penelitian ini. Nah, lalu brainstorming dan pengembangan konsep. Nah, dalam tahap ini, setiap anggota tim dapat menyumbangkan ide mereka. Nah, tidak ada ide yang buruk. Semua ide itu dihargai dan dipertimbangkan. Nah, setelah brainstorming, kita akan memilih konsep terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu pembuatan prototipe, di mana setelah memilih konsep, kita akan membuat prototipe lengan robot. Ini bisa berupa model sederhana untuk menguji konsep awal atau langsung ke versi yang lebih kompleks, tergantung pada kebutuhan. Nah, selanjutnya pengujian dan evaluasi. Prototipe yang dibuat itu akan diuji untuk melihat apakah berfungsi sesuai harapan atau tidak. Nah, kita akan mengidentifikasi kekurangan dan area apa yang perlu diperbaiki. Nah, berarti selanjutnya ada perbaikan dan penyempurnaan. Nah, berdasarkan hasil pengujian, kita akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada desain. Nah, proses ini bisa berulang beberapa kali hingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Lalu selanjutnya ada presentasi dan implementasi. Setelah desain final dan siap untuk diterapkan, nah, kita akan mempresentasikannya. Kemudian implementasi bisa dimulai jika desain tersebut disetujui dan memenuhi semua kriteria dan batasan yang ada. Nah, membahas kriteria dan batasan. Kalau untuk kriteria yaitu lengan robot itu harus mampu melakukan tugas tertentu seperti mengangkat beban, memindahkan objek, atau melakukan tugas presisi. Kalau batasan itu bahan yang digunakan itu seperti apa, lalu anggaran biayanya berapa, waktu pengerjaannya berapa lama, dan kapasitas dayanya. Nah, dengan bekerja sebagai tim dan melakukan proses desain rekayasa ini, kita akan dapat menciptakan lengan robot yang inovatif dan fungsional. Nah, tantangan ini akan menguji kemampuan kita dalam bekerja sama, berpikir kreatif, dan menerapkan pengetahuan teknis kita ke dalam proyek nyata. Nah, jadi Bapak Ibu dan peserta, mari kita mulai dan lihat sejauh mana kita bisa menciptakan lengan robot yang luar biasa. Nah, untuk mendesain lengan robot yang sukses, kita perlu memahami dengan jelas kriteria dan batasan dari tantangan ini. Nah, berikut itu adalah rinciannya. Untuk kriteria, ini panjang lengan robot harus memiliki panjang minimum 18 inci. Nah, ini penting agar lengan itu dapat mencapai jarak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu, kriteria keduanya adalah mengangkat gelas styrofoam. Nah, lengan robot itu harus mampu mengangkat gelas styrofoam kosong yang berada 18 inci jauhnya. Nah, ini menguji kemampuan lengan dalam hal jangkauan dan ketepatan. Lalu kriteria selanjutnya adalah mengangkat gelas. Nah, setelah mengangkat gelas styrofoam,
dengan harus bisa mengangkat hingga setinggi minimal 6 inci. Nah, ini menilai kemampuan lengan dalam hal kekuatan dan stabilitas. Nah, adapun batasannya, yang pertama, bahan yang digunakan. Nah, kita boleh saja menggunakan bahan yang telah tersedia. Nah, ini menguji kreativitas dan kemampuan kita untuk bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Nah, lalu batasannya adalah waktu. Kita harus menyelesaikan desain ini dalam waktu yang telah ditentukan. Ini menantang kemampuan kita dalam mengelola waktu dan efisiensinya dalam bekerja. Nah, dengan memahami kriteria dan batasan ini, kita bisa mulai merancang solusi yang sesuai. Nah, penting untuk selalu mengingat kriteria dan batasan ini saat kita mengembangkan konsep dan membuat prototipe. Nah, ini akan membantu kita tetap fokus dan memastikan bahwa lengan robot yang kita buat itu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sukses. Nah, mari kita mulai dengan mengidentifikasi bahan yang kita miliki dan brainstorming ide-ide desain yang mungkin. Kerjasama tim dan pemanfaatan proses desain rekayasa itu akan sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Nah, untuk mendesain lengan robot, kita akan menggunakan berbagai bahan yang telah disediakan. Nah, setiap tim itu akan mendapatkan bahan-bahan dasar yang juga memiliki akses ke bahan opsional yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain. Nah, pertama, bahan wajib untuk setiap tim. Pertama itu ada potongan kardus, di mana ini akan menjadi bahan utama untuk membangun kerangka lengan robot kita. Kardus adalah bahan yang kuat namun mudah dibentuk. Lalu gelas. Nah, di sini gelas ini untuk pengujian, di mana kita akan menguji lengan robot dengan gelas styrofoam. Selain itu, kita juga dapat mencoba menggunakan gelas plastik atau kertas untuk melihat bagaimana performa lengan robot dengan jenis gelas yang berbeda. Lalu ada bahan opsional. Nah, di sini yang pertama ada binder clip yang biasanya digunakan untuk menyambungkan potongan kardus atau berbagai bagian pengunci. Lalu yang kedua, paper clips. Ini berguna untuk mengikat atau menghubungkan bagian-bagian kecil. Lalu ada brace fastener, di mana ini idealnya untuk membuat sendi yang bergerak atau titik pivot pada lengan robot. Rubber bands. Ini biasanya digunakan sebagai sumber elastisitas atau penggerak mekanisme tertentu. Clothespin itu biasanya berguna sebagai penjepit atau pengunci. Popsicle stick. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperkuat struktur atau sebagai tuas penggerak. Wire. Idealnya ini untuk membuat mekanisme fleksibel atau sebagai penghubung. Fishing line. Ini dapat digunakan sebagai tali penggerak atau kontrol jarak jauh. String. Ini berguna untuk mengikat atau membuat mekanisme penggerak sederhana. Tape. Ini esensial untuk menyatukan bagian-bagian atau memperkuat sambungan. Paper. Itu dapat digunakan untuk membuat bagian ringan atau dekoratif, bisa menggunakan kertas. Nah, pensil ini untuk poros atau penopang ya. Kita gunakan pensil untuk poros atau penopang ya. Nah, dengan menggunakan alat-alat yang saya sebutkan tadi, kita akan bekerja sebagai tim untuk menciptakan lengan robot yang memenuhi kriteria dan batasan yang telah ditetapkan. Nah, penting untuk mempertimbangkan fungsi dan keefektivitasan setiap bahan yang kita gunakan untuk mencapai hal terbaik. Nah, mari kita mulai dengan membuat sketsa desain awal dan memilih bahan yang akan kita gunakan. Kreativitas dan kerjasama tim itu akan menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan ini dengan sukses. Nah, sekarang mari kita gali lebih dalam aspek desain dan teknis yang akan membantu kita menciptakan lengan robot yang sukses. Nah, ini berikut ada beberapa area kunci yang perlu kita pertimbangkan.
Pertama yaitu mekanisme gerakan, lalu ada sendi engsel, ya, lalu ada pergerakan dan pengontrolan, lalu stabilitas dan kesetimbangan, lalu ada pusat gravitasi, ya. Nah, ada juga dari sisi penanganan objek, yaitu bisa saja di genggaman, ketepatan, dan lain-lainnya. Nah, dalam efisiensi dan inovasi itu biasanya adanya penggunaan bahan, inovasi, dan hal lainnya. Untuk kolaborasi tim yaitu pembagian tugas, umpan balik, dan hal lainnya. Ya, di sini kita akan bahas satu-satu. Di mana di mekanisme gerakan itu ada sendi dan engsel. Nah, penting untuk memahami bagaimana membuat sendi dan engsel yang memungkinkan lengan robot bergerak dengan bebas dan fleksibel dengan menggunakan brass fastener, ya, atau paperclip, ya, minimal, ya. Itu dapat membantu kita membuat sendi yang efektif. Nah, dalam penggerak dan pengontrol kita perlu memikirkan bagaimana menggerakkan dengan robot. Apakah kita akan menggunakan rubber bands sebagai penggerak elastis atau fishing line untuk kontrol jarak jauh. Nah, bagaimana kita akan mengendalikan gerakan ini dengan presisi. Lalu ada stabilitas dan keseimbangan. Nah, di sini ada struktur kerangka, di mana struktur kerangka lengan robot itu harus kuat dan seimbang. Nah, kardus itu bisa diperkuat dengan pop cycle stick, atau wire juga bisa, untuk memastikan kerangka tidak mudah goyah saat mengangkat beban. Lalu pusat gravitasi. Nah, ini menentukan pusat gravitasi yang tepat itu sangatlah penting agar lengan robot itu tidak mudah terbalik saat mengangkat gelas. Nah, kita bisa bereksperimen dengan penempatan dan distribusi berat untuk menemukan keseimbangan terbaik. Lalu penanganan objek itu bisa genggaman, di mana desain mekanisme genggaman yang efektif adalah kunci untuk mengangkat gelas styrofoam. Nah, kita bisa menggunakan clothespins atau binder clip sebagai penjepit. Kita bisa menggunakan rubber bands itu untuk memberikan elastisitas pada genggaman. Ada ketepatan, di mana dalam mengangkat dan memindahkan gelas dengan tepat itu membutuhkan kontrol yang halus dan akurat. Kita harus perhatikan detail pada mekanisme penggerak dan kontrol untuk memastikan bahwa lengan dapat melakukan tugas ini dengan baik. Nah, dalam efisiensi dan inovasi itu ada penggunaan bahan, di mana efisiensi dalam penggunaan bahan itu sangatlah penting. Nah, kita harus memastikan setiap bahan yang digunakan itu memiliki fungsi yang jelas dan efektif. Nah, jangan ragu untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia. Lalu ada inovasi. Di sini bisa berupa tantangan, di mana itu adalah kesempatan untuk berinovasi. Nah, kita jangan takut untuk mencoba ide-ide baru yang berbeda. Nah, setiap percobaan itu adalah langkah menuju solusi yang lebih efektif dan baik. Nah, yang pasti adanya kolaborasi tim. Di sini ada pembagian tugas, di mana bekerja dengan tim itu adalah kunci. Nah, kita harus membagi tugas secara efektif berdasarkan keahlian dan minat setiap anggota tim. Nah, komunikasi yang baik itu akan membantu kita menyelesaikan proyek yang lebih efisien. Lalu umpan balik. Nah, kita bisa terima umpan balik dari semua anggota tim yang ada, itu secara terbuka. Nah, setiap saran itu dapat membantu kita memperbaiki desain dan mencapai hasil yang lebih baik. Nah, di sini mari kita teruskan dengan semangat dan ketekunan untuk menggali lebih dalam, mencari solusi terbaik dan menciptakan dengan robot yang memenuhi semua kriteria dan batasan ini. Nah, poinnya adalah kreativitas, kerja keras, kerja sama tim. Nah, itu membawa kita menuju keberhasilan. Untuk memahami lebih baik tentang desain yang kita hadapi, mari kita kenali beberapa istilah penting dalam dunia teknik dan desain robot. Nah, pertama ada istilahnya engineers. Nah, kalau di Indonesia adalah insinyur atau teknisi. Ini adalah
penemu dan pemecah masalah di dunia ini. Ya. Jadi berbanggalah bagi seorang insinyur ya. Nah, ada 25 spesialisasi utama yang diakui dalam bidang teknik. Nah, kita bisa melihat infografik untuk mengetahui lebih lanjut tentang berbagai spesialisasi ini. Nah, lalu ada Engineering Habits of Mind, EHM. Nah, EHM itu adalah 6 cara untuk berpikir yang dimiliki oleh para insinyur. Nah, ini termasuk berpikir sistematis, berpikir kreatif, berpikir analitis, dan berpikir kolaboratif, serta mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari solusi yang dihasilkan. Nah, lalu istilah berikutnya ada Engineering Design Process, di mana engineering design process itu adalah proses yang digunakan oleh insinyur untuk memecahkan masalah. Nah, proses ini melibatkan beberapa langkah mudah yang dapat dimulai dari identifikasi masalah, penelitian, pengembangan konsep, pembuatan prototipe, pengujian, sampai penyempurnaan desain. Nah, lalu untuk kriteria itu adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh desainnya, seperti ukuran keseluruhan, kekuatan, dan fungsionalitasnya. Nah, dalam tantangan kita, kriteria ini termasuk panjang lengan minimum 18 inci dan kemampuan untuk mengangkat gelas styrofoam setinggi 6 inci. Itu masuk kriteria. Lalu ada constraint. Nah, atau disebutnya adalah batasan, di mana ini adalah keterbatasan yang kita miliki dalam desain. Nah, seperti keterbatasan bahan, waktu, jumlah tim, dan lain-lainnya. Nah, misalnya kita hanya boleh menggunakan bahan yang telah disediakan, dan harus menyelesaikan desain dalam waktu yang ditentukan. Contohnya. Nah, prototipe ini adalah model kerja dari solusi yang akan diuji. Nah, prototipe ini memungkinkan kita untuk menguji konsep desain dan melakukan perbaikan sebelum membuat versi finalnya. Nah, dengan memahami istilah-istilah ini, kita dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan desain dan bekerja sebagai tim insinyur yang terorganisir serta inovatif. Nah, di sini kita akan lihat dulu, sebelum slide selanjutnya kita akan lihat dulu infografik untuk mengetahui lebih lanjut tentang spesialisasi engineer. Nah, ini adalah spesialisasi dari engineer. Nah, kebetulan yang dibahas itu ada 10 bidang dulu, yang merupakan 10 bidang inti di teknik. Ada teknik elektro, di mana teknik elektro itu merancang kelistrikan, elektronika, dan sistem komputer. Nah, bisa saja untuk komunikasi, bisa saja untuk listrik atau energi, bisa saja untuk robotik, bisa saja untuk instrumentasi, bisa saja untuk transportasi, dan ke bidang kesehatan dan manufaktur lainnya. Nah, dalam teknik komputer, di sini engineers-nya itu membuat hardware komputer dan software komputer itu saling terhubung di dalam pengaplikasikannya. Contoh seperti automobil, video games, medical equipment, cell phone ya, smartphone ya, mobile phone, satelit, dan perangkat lainnya. Lalu kalau teknik biomedis ini membuat desain perangkat ya, dan sistem komputer yang digunakan dalam aplikasi medis. Kalau teknik manufaktur ini mengembangkan, merancang, dan memonitor perangkat, tools, dan mesin yang digunakan dalam proses manufaktur. Lalu untuk teknik sipil ini membangun, mendesain, dan supervisi konstruksi
bangunan, jalan, jembatan, kanal, dam, dan proyek infrastruktur besar lainnya. Nah, ada juga teknik kimia. Ini desain dan pengembangan proses yang melibatkan produksi kimia, produksi bahan bakar, obat-obatan, makanan, dan material lainnya. Ada teknik mesin. Nah, di sini membuat dan mengembangkan sistem mekanis yang mana digunakan dalam force ya, energi, motion, dan mesin yang dengan perangkat di kendaraan, mesin pemanas dan pendingin di robot, dan power plant seperti itu. Lalu ada teknik lingkungan, environmental engineers. Ini membuat solusi inovatif untuk masalah lingkungan. Contoh masalah lingkungan itu adalah polusi air, polusi udara, daur ulang, pengolahan sampah, dan masalah publik lainnya. Lalu ada teknik industri. Ini mengoptimalisasi proses, sistem, dan mengorganize ya, dalam menghitung langkah efektivitas yang digunakan dalam produksi. Contoh efektivitasnya di manusianya, SDM-nya, di mesinnya, di materialnya, di informasinya, atau di energinya. Lalu ada teknik dirgantara atau teknik aerospace ya. Di sini membuat konsep atau merancang, mengembangkan, dan menguji luar angkasa, spacecraft, dan sistem aerospace lainnya yang digunakan dalam sistem pesawat ulang-alik atau sistem pertahanan dan sistem eksplorasi luar angkasa. Nah, selanjutnya kita ada kata kunci berikutnya atau istilah berikutnya adalah iterasi. Iterasi itu merupakan proses pengujian dan redesign yang digunakan secara berulang-ulang. Nah, setiap kali kita menguji prototipenya dan melakukan perbaikan, ini adalah satu iterasi. Nah, kita akan melakukan beberapa iterasi untuk menyempurnakan desain dan robot kita. Lalu ada robot industri, industrial robot. Ini adalah robot yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti menyortir, mengelas, mengecat, merakit produk, mengemas, memberi label, dan inspeksi kualitas. Nah, contoh robot industri itu adalah Unimed dan Titan tadi. Nah, kalau Unimed itu adalah robot industri pertama yang pernah dibuat. Nah, robot ini mengawali era baru dalam otomasi industri dan menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Lalu selanjutnya ada Titan. Ini adalah lengan robot terkuat di dunia dengan kapasitas bebannya bisa sampai 1000 kg. Nah, Titan itu menunjukkan kemampuan luar biasa dari teknologi robotik dalam menangani tugas-tugas berat dan kompleks. Nah, dengan memahami istilah-istilah ini, kita dapat lebih efektif dalam diskusi dan desain dengan robot kita. Nah, mari kita gunakan pengetahuan ini untuk membuat solusi yang inovatif dan efisien. Nah, proses desain rekayasa atau engineering design proses itu adalah kerangka kerja yang digunakan oleh insinyur untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang efektif. Nah, proses ini terdiri dari beberapa langkah yang dijalani secara berurutan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana kita melakukan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya dalam kasus kita merancang dengan robot yang bisa mengangkat gelas styrofoam sejauh 18 inci. Nah, lalu langkah kedua adalah penelitian. Nah, setelah masalah identifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penelitian. Nah, kita perlu memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi, teknologi yang tersedia, dan solusi-solusi yang sudah ada.
langkah ketiga adalah pengembangan konsep. Nah, dengan langkah ini kita mulai mengembangkan berbagai konsep atau ide desain untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, ini melibatkan brainstorming dan penilaian terhadap setiap ide untuk memilih apa yang menjanjikan. Nah, langkah nomor 4 yaitu pembuatan prototipe. Di sini setelah semua konsep yang tepat, langkah berikutnya itu baru prototipe. Prototipe ini merupakan model kerja dari solusi yang dirancang. Nah, ini prototipe ini digunakan untuk pengujian lebih lanjut nantinya. Lalu langkah kelima, pengujian dan evaluasi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, prototipe itu akan diuji untuk melihat apakah mempengaruhi kriteria yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Nah, pengujian ini itu membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari desain dan yang telah dibuat. Langkah keenam adalah perbaikan dan penyempurnaan. Nah, berdasarkan hasil pengujian, kita akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada desain. Nah, proses ini dapat melibatkan iterasi, di mana langkah-langkah pengujian, perbaikan, dan evaluasi itu dilakukan secara berulang. Langkah ketujuh itu adalah implementasi. Nah, setelah desain dianggap memadai, langkah terakhir itu mengimplementasikan solusi tersebut. Nah, ini bisa berarti membangun versi final dari lengan robot atau mengembangkan sinergi untuk penerapan dalam situasi nyata. Nah, proses engineering design proses itu tidak selalu linear. Bisa melibatkan mundur ke langkah sebelumnya atau melakukan langkah secara bersamaan. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan insinyur untuk menyesuaikan dengan perubahan atau tantangan yang muncul selama proses. Nah, dengan memahami proses ini, kita dapat lebih terstruktur dalam memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang inovatif dalam desain dengan robot kita. Nah, engineering design proses itu merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh insinyur untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efektif. Nah, kita dapat pelajari lebih dalam tentang langkah-langkah utama dalam engineering design proses atau EDP. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah, di mana EDP itu mengidentifikasi masalah untuk kebutuhan yang ingin diselesaikan. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang harus dicapai atau apa yang harus diperbaiki. Nah, contoh dalam konteks lengan robot, kita memiliki kebutuhan merancang lengan yang dapat mengangkat gelas styrofoam sejauh 18 inci. Nah, lalu langkah kedua adalah penelitian. Setelah masalah diidentifikasi, insinyur dapat melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi. Ini melibatkan mempelajari teknologi yang tersedia, solusi-solusi yang sudah ada, dan atau potensi konsep-konsep baru yang dapat diterapkan. Lalu langkah ketiga adalah pengembangan konsep. Dalam langkah ini, tim insinyur itu mulai menghasilkan berbagai isu atau konsep desain untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, brainstorming dan diskusi itu berperan penting dalam menghasilkan opsi-opsi yang kuat dan inovatif. Lalu yang langkah keempatnya adalah pembuatan prototipe. Ya, setelah memilih konsep yang paling menjanjikan, langkah berikutnya adalah membuat prototipe. Nah, prototipe ini merupakan modal awal dari solusi yang dirancang yang akan digunakan untuk pengujian dan evaluasi lebih lanjut. Nah, lalu ada pengujian dan evaluasi di mana prototipe itu diuji untuk memastikan bahwa desainnya memenuhi kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengujian ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari desain serta area yang perlu diperbaiki untuk ditingkatkan. Nah, langkah keenam adalah perbaikan dan penyempurnaan. Berdasarkan hasil pengujian, tim insinyur dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada desain. Nah, proses ini dapat melibatkan proses iterasi ya, di mana desain itu diperbaiki secara bertahap untuk mencapai solusi yang optimal.
Lalu langkah ketujuhnya adalah implementasi, di mana langkah terakhir dari EDP itu adalah mengimplementasikan solusi yang telah dirancang. Ini bisa berarti memproduksi final lengan robot, mengimplementasikannya dengan sistem dalam lingkungan produksi, atau mengintegrasikan solusi dalam aplikasi nyata. Nah, proses desain engineering ini seringkali itu fleksibel dan tidak selalu linear. Nah, insinyur sering harus kembali ke langkah sebelumnya atau melakukan langkah secara simultan tergantung pada kompleksitas masalah dan kondisi yang ada. Untuk mengaplikasikan engineering design process dalam tantangan kita akan mengikuti langkah-langkah berikut dalam berkolaborasi dalam tim. Ya, ini untuk kolaborasi dalam tim. Yaitu yang pertama, pembagian tim. Nah, kita akan membagi tim dalam tim berdua atau maksimal 4 orang. Nah, setiap tim akan bekerja sama untuk merancang, membangun, dan menguji lengan robot. Lalu langkah berikutnya adalah tinjau tantangan, kriteria, dan batasannya. Nah, pertama-tama kita akan mengkaji nih kembali detail tantangan. Nah, termasuk kriteria seperti panjang lengan minimal 18 inci dan kemampuan untuk mengangkat gelas styrofoam. Nah, serta lintasan seperti bahan yang tersedia dan waktu yang tersedia. Lalu langkah ketiganya adalah brainstorming solusi. Nah, di sini tim yang terlibat itu akan melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide solusi. Nah, sementara proses ini tim juga akan membuat sketsa-sketsa dari ide-ide mereka. Nah, brainstorming ini dapat melibatkan pemikiran kreatif dan diskusi terbuka untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan. Nah, dalam memilih solusi terbaik dan membuat prototipe itu merupakan langkah selanjutnya. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai ide, kita akan memilih solusi terbaik yang dianggap paling mempengaruhi kriteria dan dapat direalisasikan dengan bahan yang tersedia. Nah, anggota tim itu akan mulai dengan pembuatan prototipe berdasarkan konsep yang tadi diberikan. Lalu langkah yang kelima itu adalah pengujian dan redesign. Nah, setelah prototipe akan diuji untuk melihat apakah memenuhi tujuan yang diinginkan atau tidak. Nah, berdasarkan hasil pengujian, kita akan melakukan perbaikan pada desain, redesign, untuk mengimplementasikan kinerja lengan robot. Lalu langkah yang keenam adalah refleksi tim dan debris channel. Nah, di sini setelah menyelesaikan iterasi pengujian dan perbaikan, tim akan melakukan refleksi bersama untuk mengevaluasi proses, hasil juga, dan pembayaran yang sudah lama tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan berbagi pengalaman dalam sesi debriefing untuk memperoleh wawasan dan tambahan dari perspektif yang berbeda. Nah, di sini sarannya dengan menggunakan dan mengikuti langkah-langkah ini, kita akan mampu menghadapi tantangan desain secara terukur dan efektif. Nah, sambil memanfaatkan kolaborasi tim untuk mencapai hasil yang inovatif dan memuaskan. Nah, dalam proses desain rekayasa, engineering design process, konsep produksi failure itu memiliki kunci dalam mencapai solusi yang optimal. Nah, mari kita pahami konsep dasar Marwan. Gitu. Nah, produksi dalam kegiatan, di mana di sini ada proses desain rekayasa itu melibatkan siklus pengujian, kegagalan, dan redesign yang produktif. Nah, setiap kali prototipe itu diuji dan tidak mencapai hasil yang diharapkan, itu adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan desain. Nah,
Lalu adanya iterasi yang berulang. Nah, di sini anggota tim itu akan melakukan iterasi yang berulang. Nah, lalu melakukan terus menerus pengujian. Nah, lalu mendapatkan hal yang gagal. Nah, selanjutnya yang pasti adalah melakukan redesign. Nah, setiap iterasi itu membawa kita lebih dekat ke solusi yang lebih baik. Nah, penting untuk mencatat setiap iterasi dalam buku rekayasa itu digunakan untuk melacak perkembangan dan hasil dari setiap redesign. Nah, di sini menggunakan buku rekayasa, di mana buku rekayasa itu untuk menggambarkan ide-ide, mencatat setiap iterasi, dan mencatat pengukuran atau perhitungan penting. Nah, ini membantu anggota tim untuk melacak evaluasi desain dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota tim. Nah, dalam berbagi solusi ya, penting untuk diingat bahwa ada berbagai solusi yang mungkin untuk masalahnya yang sama. Nah, tidak ada satu solusi yang benar yang mutlak. Dengan berkolaborasi dan mempertimbangkan berbagai pendekatan, kita dapat menemukan solusi yang paling sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Nah, mari dengan menerapkan konsep production value, ya, kita mengubah kegagalan menjadi peluang yang inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah pendekatan yang memungkinkan kita untuk mengatasi hambatan dan mencapai hasil yang optimal dalam desain dan produk kita. Nah, sebelum kita masuk sesi brainstorming, kita pertimbangkan hal-hal berikut untuk membantu kita merancang lengan robot yang efektif. Nah, di mana ini ada pengendalian gerakan dari jarak jauh, di mana kita bisa mengendalikan gerakan lengan robot nih dari jarak jauh. Kita pertimbangkan pengukuran fishing line sebagai kabel penggeraknya yang dapat dioperasikan dari kontrol jarak jauh atau bahkan melalui sistem kendali otomatis. Lalu adanya pemanfaatan fishing line, di mana fishing line itu dapat dimanfaatkan dalam desain dan lengan robot kita. Mungkin kita bisa menggunakannya sebagai penghubung antara motor dan bagian lengan robot untuk menggerakkan sendi atau sistem penggenggaman dengan presisi. Nah, perlu ketahui kekuatan dari genggaman pada jenis gelas itu berbeda. Nah, kita bisa pertimbangkan kekuatan genggaman yang diperlukan untuk mengangkat gelas dari berbagai jenis seperti gelas plastik, styrofoam, dan kertas. Nah, apakah kita perlu memodifikasi desain genggaman untuk mengakomodasi perbedaan ini? Nah, contoh truss grabber itu adalah inspirasi, di mana ini contoh truss grabber sebagai suatu inspirasi dan bisa saja menerapkan mekanisme serupa dalam lengan robot untuk dapat menangani objek yang efektif. Nah, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, sebelum kita mulai brainstorming, kita dapat mengarahkan ide-ide kreatif kita ke arah yang lebih terfokus dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Ya, mari kita mulai dengan energi dan semangat yang tinggi. Nah, dalam dunia teknik ada beberapa spesialisasi yang menawarkan beragam kesempatan untuk berkontribusi dalam inovasi dan pengetahuan teknologi. Nah, kita jelajahi nih beberapa bidang utama ya dalam teknik. Pertama, mechanical engineering atau teknik mesin. Di sini insinyur mesin merancang, mengendalikan dan memelihara mesin dan sistem mekanis. Ya. Lalu ada electrical engineering, civil engineering, aerospace engineering, chemical engineering, computer engineering, environmental engineering, dan biomedical engineering. Nah, teknik itu adalah disiplin yang melibatkan penerapan ilmu, penggabungan matematika dan kreativitas untuk merancang,
membangun dan memelihara struktur mesin. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari peserta yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut kepada engineering habits of mind. Nah, ini mencerminkan cara berpikir sehari-hari seorang insinyur. Nah, inti dari pikiran insinyur adalah membuat sesuatu yang berfungsi dan membuatnya bekerja lebih baik. Di sini ada system thinking, berpikir sistem. Nah, di mana insinyur melihat sistem secara keseluruhan serta bagian-bagiannya dan bagaimana mereka itu saling terhubung. Nah, mereka memiliki kompleksitas interaksi antara komponen untuk merancang solusi yang terintegrasi dan efisien. Lalu ada problem finding, ini menemukan masalah. Nah, sebelum mencari solusi, insinyur itu mengidentifikasi dan mendefinisikan secara tepat masalahnya. Nah, mereka dapat mengidentifikasi tantangan dan kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Lalu ada visualizing, memvisualisasikan, di mana insinyur memiliki kemampuan untuk memanipulasi bahan dan menggambarkan ide-ide mereka dalam sketsa dan model. Nah, kemampuan ini membuat mereka mengkomunikasikan konsep dengan jelas dan mengembangkan solusi yang kreatif. Lalu yang keempat ada mental rehearsal of practical design solution. Nah, ini melakukan implementasi fisik, insinyur melakukan rehearsal mental terhadap solusi desain praktis dan mempertimbangkannya berbagai kemungkinan dan implementasi dari setiap keputusan desain. Nah, di mana engineering habits of mind ini memungkinkan insinyur untuk menghadapi tantangan kompleks dengan pendekatan yang terstruktur dan inovatif. Nah, dengan mengasah keterampilan bekerja dan pikiran ini, mereka dapat mengembangkan solusi yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat. Nah, engineering habit mind ini itu melibatkan serangkaian kebiasaan pikiran yang memungkinkan insinyur untuk berinovasi. Nah, serta memecahkan masalah secara efektif. Nah, ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada improving, meningkatkan. Insinyur itu gigih dalam mencoba melakukan hal-hal menjadi lebih baik melalui eksperimen. Bisa saja melalui desain atau sketsa atau pembuatan prototipe. Mereka terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kinerja, keandalan dan efisiensi dari solusi yang ada. Lalu ada creative problem solving, pemecahan masalah kreatif. Ini insinyur itu membangkitkan ide dan solusi dengan orang lain melalui berbagai iterasi. Mereka mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Lalu ada adapting. Ini insinyur ini menguji, menganalisis, merenungkan dan mempertimbangkan solusi secara ulang solusi yang diusulkan. Nah, mereka terbuka untuk menyelesaikan desain dan pendekatan berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik untuk mencapai solusi yang lebih baik. Nah, berarti engineering habit of mind ini memungkinkan insinyur untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan dengan cara yang sistematis dan kreatif. Nah, mereka tidak hanya mencari solusi yang instan, tetapi juga terus berupaya untuk meningkatkan dan beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah. Nah, pada abad ke-20, rekayasa atau engineering itu telah menghasilkan sejumlah prestasi luar biasa yang telah mengubah dunia secara fundamental. Nah, ini adalah contoh beberapa pencapaian rekayasa terbesar dalam abad ke-20. Contoh electrification. Nah,
Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti di website ini itu tentang electrification ya. Ini merupakan sebuah buku ya. Di sini bisa kita lihat historinya, dia udah PCODC, Rural Electrification ya, lalu pakai pole generator dan moving forward. Oke, kita coba satu. Nah, ini ada penjelasannya juga di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan website ini. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu mengenal seorang insinyur? Berapa banyak insinyur yang Bapak Ibu kenal? Di antara teman-teman Bapak Ibu ada berapa orang? Kalau di kelas Bapak Ibu ada berapa orang? Nah, apa yang mereka lakukan? Insinyur itu adalah orang yang ahli dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, untuk merancang dan membuat solusi bagi masalah dunia nyata. Nah, mereka itu bekerja dalam berbagai bidang, contohnya seperti teknologi, mesin, listrik, dan lain-lainnya. Nah, untuk gelar insinyur itu biasanya memiliki gelar sarjana S1 dalam disiplin teknik mereka, seperti teknik mesin, teknik elektro, sipil, dan lain-lainnya. Nah, di sini apa yang kita pelajari dan kita konsepkan merakit dengan robot. Nah, ini ada sesi pertimbangan reflektif terhadap pengalaman kita dalam merancang dengan robot ya. Sebaiknya Bapak Ibu peserta lain silakan untuk merancang dengan robot terlebih dahulu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?